Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena di saat hari ini Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Dan lebih khusus kami bersyukur karena kami boleh memasuki bulan yang baru. Berbagai pertolongan dan anugerah Tuhan yang sudah kami nikmati, yang sudah kami dapatkan daripada Tuhan sepanjang bulan-bulan yang telah kami lalui. Kami bersyukur. Terima kasih, dan pada malam hari ini setelah kami memuji-muji dan menyembah Engkau, juga kami menyatakan kasih kami menyampaikan permohonan ampun kami kepada Tuhan. Tiba saja bagi kami untuk menurut Dia mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami. Alirkanlah aliran damai sejahtera dalam hati kami, sehingga tiap-tiap kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar pada saat malam hari ini. Rabbi hamba-Mu, sembunyikan belakang salib-Mu, biarlah perkataan hikmat yang berasal dari Tuhan itulah yang akan menyertai tiap-tiap kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami siap untuk mendengar firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam sebuah wadah homesel, karena saya percaya bahwa saudara berada di tempat atau di rumah saudara masing-masing. Dan saya percaya kita punya kesaksian hidup selama pandemi ini berlangsung, dan tentu kesaksian itu merupakan bagian daripada perjalanan hidup yang harus kita akui bahwa selama hal itu terjadi, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kita. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara bersama Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagian ini Bapak Ibu Saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini ayat ini saya ambil temanya adalah pengalaman bersama Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa saudara bersama Tuhan paling tidak selama pandemi ini, gak usah terlalu jauh ke belakang, atau bisa saja juga ke belakang saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa kita punya pengalaman saudara, pengalaman yang terindah ketika kita pribadi lepas pribadi ambil sebuah keputusan untuk mengikut Tuhan. Dan pengalaman itu saudara ternyata tidak hanya sekedar menjadi pengalaman belaka, tetapi saudaraku, saya percaya bahwa pengalaman itu justru menjadikan kita atau membuat kita menjadi orang-orang yang konsisten untuk mengikuti Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk meyakini Tuhan bahwa memang Dia satu-satunya yang sanggup menolong, melepaskan, bahkan membebaskan, memberkati, dan mengangkat setiap keadaan dan derajat kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah ini sebetulnya adalah merupakan sebuah pengalaman Rasul Paulus dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sejak ia, saudaraku, mengenal Kristus. Kalau saudara lihat tentang perjalanan pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-18, itu sungguh luar biasa. Dan saudara yang terkasih dalam pengalaman-pengalamannya itu saudara yang membuat dia punya sebuah keputusan konsisten untuk percaya Tuhan. Nah, tentu saudara pengasih Tuhan, kita mesti belajar saudara, bahwa melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bisa kuat, melalui pengalaman hidup kita bisa semangat, melalui pengalaman hidup kita bisa bersuka cita. Rasul Paulus punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan tentu saudara, saya percaya biarlah melalui pengalaman kita menjadi tolok ukur bagi kita untuk berkata bahwa aku tetap setia dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman apa saja yang didapati di dalam Tuhan
dan yang membuat kita tetap setia. Tentu dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Nah, ketika kita melihat bahwa melalui pengalaman Rasul Paulus, saudaraku, pengalamannya punya pengalaman bersama dengan Tuhan, akhirnya ia konsisten dengan Tuhan. Nah, tentu saudaraku saya percaya dengan pengalaman-pengalaman kita di masa lampau, atau paling tidak selama pandemik ini, saudara, kita melihat penyertaan pertolongan Tuhan. Paling tidak kita ambil keputusan untuk berkata, aku tetap setia. Nah, pengalaman apa saja yang didapati di dalam Tuhan dan yang membuat Paulus tetap setia dengan Tuhan sampai akhir hidupnya? Poin yang pertama, saudara, kesimpulan. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman ketika ia terlepas dari kutuk. Dikatakan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di Filipi 3 ayat 8, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudaraku sekalian, pengalaman Paulus di dalam mengikut Kristus, dalam mengiring Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana ia menyadari bahwa hidupnya dulu adalah hidup yang terpisah dengan Tuhan, hidup yang berada di dalam kutuk. Karena kenapa, saudara? Ia tidak berjalan bersama dengan Yesus, ia tidak percaya kepada Yesus. Tetapi setelah ia percaya kepada Yesus, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ketika ia sedang mengalami berbagai pergumulan dan perjuangan hidup, ia tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam hidupnya, sehingga ia kuat, ia semangat, ia bersuka cita, ia bergairah, bahkan ia tetap kokoh berdiri. Karena kenapa? Pengiringannya kepada Yesus, saudara, membuat dia tetap mampu untuk bertahan, mampu untuk bersabar, mampu untuk tetap optimis, saudara, menatap masa depan. Jadi saudara yang Tuhan, saya percaya bahwa demikian juga dengan kita. Mungkin kita pernah berada di sebuah situasi dan keadaan yang sangat kritis, di mana kita, saudara, secara dunia, secara kekuatan manusia, kita tak berdaya. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengingat ada Tuhan, ketika kita percaya bahwa ada Tuhan yang hadir menolong kita, dan akhirnya kita pun mendapatkan kekuatan. Sampai awal bulan Juli ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun mungkin saudara berkata tidak seperti kemarin, tapi saya mau bilang, apakah nilai hidup saudara hanya dilihat dari materi? Tentu tidak. Tapi nilai hidup kita adalah sejauh mana kita di tengah tantangan kehidupan ini, kita tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara bersama. Artinya bahwa pengalaman apa saja yang didapatkan di dalam Tuhan dan membuat kita tetap setia. Yang pertama adalah pengalaman ketika terlepas dari kutuk. Yang kedua, saudara kesatuan, pengalaman apa saja yang kita dapatkan dalam Tuhan yang membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah pengalaman ketika kita tinggal di dalam Kristus. Saudara kesatuan, di dalam Roma pasal 8 ayat 35, dia berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, saudara. Ini bicara tentang pengalaman, saudara, ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ketika Paulus, saudaraku, sudah betul-betul tinggal di dalam Kristus, ia hidup di dalam Kristus, ia telah percaya kepada Kristus, ia sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan ia mempercayai bahwa Kristus menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Ia punya pengalaman yang luar biasa, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana ia mengalami pembelaan dari Tuhan, bagaimana ia mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan, saudara, sehingga dia katakan, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak bisa, saudara. Ketika ia menghadapi badai, ketika ia menghadapi belenggu, ketika ia menghadapi penjara, ia tidak gentar, ia kuat, ia semangat, ia malahan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Artinya, saudara, pengalaman tinggal di dalam Kristus itu membuat dia, saudara, berkata bahwa tidak ada yang lain dalam hidup ini selain hanya Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Mau masalah, mau ekonomi goncang, mau pergumulan ada, mau PHK, apa saja itu, saya nggak perlu gentar, karena bukan itu yang menentukan hidupku. Memang, saudara, tidak bisa dipungkiri kita butuh uang, kita butuh beras, kita butuh makan, saudara. Tetapi saya mau katakan, beras tidak membawa kita ke surga.
dengan kita kerja keras, dengan kita semangat, dengan kita tidak putus asa, saya percaya kita masih bisa dapat makan. Tapi bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu saudaraku Tuhan akan menentukan akan bagaimana masa depan kita di dalam kekekalan. Jadi pengalaman yang kedua, yang saudaraku yang kita dapat dalam Tuhan, yang membuat kita tetap setia, adalah yang kedua, pengalaman kita tinggal di dalam Kristus. Yang terakhir, pengalaman apa saja yang kita dapatkan di dalam Tuhan yang membuat kita tetap setia. Yang ketiga adalah pengalaman ketika menjadi tawanan roh. Ini menarik, saudara. Saudara Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Rasul Paulus berkata begini, tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara Tuhan, pengalaman ketika kita menjadi tawanan roh itu terjadi ketika hidup saudara-saudara persembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara Tuhan, tentang situasi apapun yang terjadi dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, entah itu intimidasi, entah itu ketidaknyamanan, entah itu berbagai rintangan yang menghadang setiap langkah kita. Saudara, Paulus bilang, aku tidak tahu. Artinya bahwa orang yang ditawan oleh roh, ia punya pengalaman bersama di dalam tawanan roh itu, bahwa ia sungguh-sungguh percaya bahwa hidupnya itu sungguh di dalam lingkungan penyertaan Tuhan. Bagaimana hidupnya orang yang ditawan oleh roh itu menggantungkan sepenuhnya. Dia nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan karena dia tahu hanya Tuhan yang tahu, maka ia tidak gentar, maka ia tidak ragu, maka ia tidak bimbang, maka ia tidak cemas. Walaupun ia menuju ke sebuah tempat di mana ia, saudaraku, menghadapi sebuah penolakan, menghadapi tantangan, tetapi bagi dia, bukankah hidupku ini sudah kuserahkan kepada Tuhan? Bukankah Tuhan yang berdaulat atas kehidupanku dalam perjalanan hidupku? Bukankah Tuhan yang berkuasa untuk mengadakan tidak menjadi ada? Harusnya kita miliki itu. Kalau saudara sudah tinggal dalam Tuhan dan hidupmu menjadi tawanan roh, saudara nggak perlu harus takut tentang apa yang akan terjadi hari esok, karena hidupmu sungguh-sungguh di dalam penyertaan Tuhan. Orang yang ditawan oleh roh, saudara bisa pasti ia percaya diri, pasti ia optimis, pasti ia yakin Tuhan akan pasti menyertai dan menolong. Saudara bisa Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan malam hari ini, pengalamanmu bersama dengan Tuhan yang akhirnya membuat saudara setia. Setialah, karena engkau sudah berkata dan engkau yakin engkau sudah tinggal di dalam Tuhan. Doaku menyertai saudara, tinggal tetap setialah, karena pengalaman bersama dengan Tuhan membuat saudara akan meraih masa depan yang baik. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh ajaib Engkau. Engkau luar biasa. Bersama Engkau kami bisa melihat, mengingat dan merasakan nikmatnya, betapa dahsyat dan hebatnya Engkau. Pegang hidup kami agar kami tetap berpegang kepada Tuhan, agar kami tidak perlu takut, bimbang menghadapi hari esok, karena kami tahu semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkati umat-Mu yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.